Firman Tuhan untuk kita pagi ini saya dasari dari firman Tuhan dua bagian dari Matius pasal 28 dan 1 Korintus pasal 15. Matius 28 ayat 1, 6 dan 7 berbunyi demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kuburan itu. Ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Kita sambung dengan 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara sekalian, hari ini kita peringati tentang kebangkitan. Kristus telah menang, tetapi kata firman Allah, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan, ya, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kristus menang, kita juga menang di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, tema kita hari ini, ya, jangan menangis lagi. Ya. Kalau kita berbicara tentang peristiwa Jumat Agung, maka ada satu kesedihan, ada tangisan daripada para murid. Tetapi hari ini kita jangan menangis lagi, tidak lagi dalam rangka kesedihan itu, karena Yesus sudah bangkit. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memahami tentang Jumat Agung, saya mau simpulkan Jumat Agung berinti yaitu tentang penderitaan Kristus, kesetiaan Kristus, ketaatan Kristus di dalam melaksanakan tujuannya. Jumat Agung. Jumat Agung cara Tuhan mencapai rencana dan tujuannya. Tanpa Jumat Agung kematian maka tidak sampai kepada tujuan. Tetapi pasca saudara sekalian menyatakan kepada kita tujuan Kristus sudah tercapai dan berhasil. Jadi agak bersambungan sebenarnya di sini penderitaan Kristus dan kesukaan dan kemenangan. Saudara sekalian, bagi dunia ini kematian berakhir. Bagi dunia ini kematian itu sudah selesai. Bagi dunia ini kematian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Itu bagi dunia. Tidak dapat berbuat apa lagi, sudah mati. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa mengerjakan sesuatu. Maka dalam konsep peristiwa Jumat Agung, Kristus mati, maka mereka bersorak-sorai, ya, yang menyalibkan, yang membunuh Yesus, yang tidak senang kepada Yesus, mereka bersorak-sorai. Karena bagi mereka, bagi dunia ini, mati sudah selesai. Mati sudah titik, tidak ada lagi komanya, sambungannya. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus, pasca menjelaskan kepada kita bahwa kematian bagi Kristus dan kita ada kehidupan. Ada sesuatu yang lebih indah lagi di balik kematian itu. Kematian bukan titik. Kematian bukan akhir. Kehidupan ini berakhir tatkala kita bersama-sama dengan Tuhan. Maka konsep kita, Bapak Ibu sekalian, jangan hanya konsep dunia. Pasca menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dikatakan manusia itu tidak tepat.
Apa yang dikatakan manusia mati sudah berakhir dan sudah selesai semua. Paskah menjelaskan bahwa di balik kematian itu ada kehidupan. Ada kehidupan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, artinya saudara sekalian, Paskah menjungkir balikan pendapat dan pandangan manusia. Paskah menyatakan kepada dunia ini bahwa di balik kematian itu ada kehidupan dan manusia maut tidak dapat menguasai kehidupan Kristus. Maka dikatakan di situ dalam firman Allah bahwa hai maut, di manakah sengatmu? Yesus menginformasikan, hai maut, di mana sengatmu? Tidak ada lagi, sengat maut tidak ada lagi. Nah, saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan demikian Paskah itu menjelaskan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Kata firman Allah, puji syukur, ya, dikatakan di situ. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya ingin menjelaskan dan membagikan berkat firman Allah tentang Paskah hari ini. Paskah itu saudara sekalian mempertegas, memperjelas bahwa firman Allah benar dan nyata. Maka dikatakan di dalam Matius di situ, ya, di ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Ia telah bangkit sama seperti yang dikatakan sebelum Yesus disalibkan. Artinya saudara sekalian bahwa Paskah itu menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada saya dan saudara bahwa firman Allah yang kita pegang, yang kita percayai, yang kita terima adalah firman Allah yang benar dan nyata. Bukan katanya, bukan informasi. Sekarang banyak hoax dan sebagainya. Firman Allah jelas. Yesus katakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Dan hari ini kita peringati dalam rangka Paskah kita bahwa dia bangkit. Dan artinya benar dan nyata. Paskah saudara sekalian menyatakan kepada kita bahwa penderitaan, kesengsaraan, kepahitan sudah berakhir. Saudara sekalian, kita membaca, kita memahami ke waktu peristiwa Jumat Agung, semuanya Yesus menderita, Yesus sengsara, Yesus diperlakukan secara tidak manusia dan tidak baik. Tetapi hari ini kita memperingati bahwa saudara dan saya menyaksikan, mengetahui bahwa penderitaan Kristus sudah berakhir. Kesengsaraan sudah berakhir. Menjelaskan kepada kita bahwa dalam hidup dunia ini ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada sesuatu yang pengalaman pahit yang tidak manis, saudara sekalian. Tetapi Paskah memberitahukan kepada saya, kepada saudara bahwa kita akan menerima penderitaan, kesengsaraan, kesusahan akan diganti dengan sorak-sorai. Itulah iman kita, itulah kita. Diganti dari penderitaan kepada kesenangan. Dari tangisan menjadi sorak-sorai. Nah itulah Paskah. Penderitaan kehidupan yang pahit sudah berakhir dan diganti dengan sorak-sorai. Yang berikut saudara sekalian, Paskah itu menjelaskan kepada kita kuasa usaha manusia dan maut gagal total. Paskah kita peringati hari ini, kita ibadah pada hari Minggu menjelaskan kepada kita kuasa usaha manusia dan maut, ya, gagal total untuk memantek kita atau menempatkan kita dalam penderitaan dan yang abadi. Gagal total. Maka kata firman Allah, manusia membunuh, tetapi Allah yang menghidupkan. Manusia mematikan, tetapi Allah yang menghidupkan. Saudara sekalian, kita memang akan berakhir di dunia ini. Tinggal tunggu waktu. Ya, tinggal hari yang kita tidak tahu dan kita punya masing-masing. Tetapi kematian itu
bukan akhir dari segala-galanya. Bukan akhir dari semua. Dan kita akan ada kehidupan yang baru. Bagaimana digambarkan Kristus sudah bangkit, bahwa dia akan hidup dan kita akan dibangkitkan bersama dia. Yang berikut saudara sekalian, Paskah itu menjelaskan kepada kita kesetiaan dan ketaatan membuat berhasil. Kristus menderita, Kristus sengsara, Yesus dibunuh oleh manusia pada zaman itu. Dia taat, dia tidak membela, dia tidak memberontak, dia tidak menghindar, tapi dia jalani itu. Artinya saudara sekalian, Yesus setia dan taat dalam rangka mewujudkan rencananya. Dan kita melihat, memahami Paskah itu merupakan capaian tujuan Kristus. Tujuan dan rencana Kristus menyelamatkan umat manusia. Dengan demikian saudara sekalian, sebagaimana pujian kita tadi, semua lidah akan berkata Yesus Tuhan. Semua lutut akan bertekuk lutut menyembah Tuhan. Karena apa? Karena sudah berakhir, ya semuanya sudah dihancurkan surga dengan Tuhan dan suatu kehidupan pasti. Semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Saudara sekalian, itulah kita orang-orang percaya. Kita akan menyaksikan dan kita akan bersama-sama ya, melihat bahwa orang yang tidak percaya akan berkata Yesus Tuhan. Bertekuk lutut dan sujud menyembah. Sekarang boleh gagah-gagahan, tetapi satu kali kelak kita akan menyaksikan orang yang melawan Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, maka dia akan berkata Yesus Tuhan dan dia akan bertekuk lutut dan sujud. Paskah itu saudara sekalian menjelaskan kepada kita bahwa menjadi murid Kristus tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Iman kita kepada Tuhan bukan kosong. Menyatakan kepada kita, iman kita kepada Yesus pasti terjadi dan akan sampai kepada tujuan. Artinya saudara sekalian, kita percaya, kita beriman kepada Kristus tidak sia-sia. Kita melayani tidak sia-sia. Kita memberikan hidup kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, dan apa-apa kita berikan tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ya. Maka kata firman Allah, jerih payamu tidak sia-sia. Apa yang Bapak Ibu dan saya buat, kita setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, tidak sia-sia. Selain itu saudara sekalian, bagi kita yang rajin, ya, yang berbuat sesuatu tidak rugi. Kalau dalam dunia bisnis ada untung ruginya, ya, ada untung ruginya. Kadangkala orang mencampur baurkan dalam bergereja, dalam melayani ada untung ruginya. Saya ingin katakan saudara sekalian bahwa kita ikut Tuhan pasti beruntung. Kita ikut Tuhan pasti mengalami sesuatu yang baik. Beruntung, bukan rugi. Tapi terkesan bagi orang yang tidak percaya atau yang tidak setia, seolah-olah kita rugi. Rugi waktu kita, rugi pikiran kita, rugi waktu kita, dan macam-macam rugi. Saudara sekalian, Paskah mengingatkan kepada saya dan kepada kita semua, ikut Tuhan. Di dalam kita memberikan berbuat sesuatu untuk Tuhan tidak sia-sia, tidak rugi, melainkan untung. Pasca itu saudara sekalian, kita melihat bahwa Yesus memulihkan keadaan umat Tuhan. Saudara membaca, memahami bahwa waktu Jumat Agung bagaimana susahnya, menderitanya, takutnya para murid. Mereka goncang. Saya berbicara kepada hari Jumat kemarin, ada kebimbangan, ada keraguan di situ, ada penyangkalan di situ terjadi. Saudara sekalian, Paskah itu menjelaskan kepada kita bahwa ada pemulihan umat Tuhan, pemulihan orang-orang percaya, pemulihan kebimbangan dan keraguan menjadi kemantapan di dalam percaya.
kemantapan dalam mengikut Tuhan, kemantapan dalam mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan. Jumat Agung menggoncangkan iman, menggoncangkan perasaan, menggoncangkan pikiran. Tetapi Paskah memulihkan semuanya itu. Kita kembali kepada posisi bahwa Yesus Tuhan, semua lutut akan bertekuk lutut, semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Maka saya katakan tadi bahwa mengikut Tuhan tidak rugi. Mengikut Tuhan bermanfaat, berarti bagi kita. Memulihkan kehidupan dan orang-orang yang terguncang. Oleh sebab itu sekalian, firman Allah berkata, berdirilah teguh. Karena semua sudah jelas, berdiri teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah di dalam mengikut Tuhan, dalam berpendapat tentang Yesus dan mengikut Yesus. Kata firman Allah, bukan saja berdiri teguh dan jangan goyah, tetapi giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Tidak hanya kita sekedar percaya, kita tidak hanya sekedar berbakti, kita tidak hanya sekedar ikut dalam aktivitas, tapi giat. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan, giat selalu di dalam kehidupan kita bergereja dan melayani. Giat selalu. Aktif, bukan pasif, aktif. Berarti dengan demikian Tuhan bersama-sama dengan kita. Paskah Tuhan bersama-sama dengan kita pasti. Saudara sekalian, yang pasti dalam dunia ini banyak hal, ya. Yang pasti itu kita tidak boleh bergantung dengan manusia. Tidak boleh bergantung kepada suami, bergantung kepada istri, kepada anak. Karena itu bisa berubah. Yang tidak berubah hanya Yesus Tuhan. Teman, sahabat, orang yang menampingi kita, dunia, manusia, keluarga bisa berubah, bisa meninggalkan kita. Tetapi Kristus tidak akan meninggalkan kita. Dia terus-menerus bersama. Maka jadikanlah Yesus Kristus Tuhan dan teman dan sahabat dan Bapa kita. Karena satu-satunya yang tidak akan meninggalkan kita adalah Kristus. Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Jangan kecewa tatkala kita ditinggalkan orang. Jangan sedih tatkala kita dibiarkan anak ataupun saudara dan keluarga. Karena ada Kristus bersama-sama dengan kita. Ada Kristus yang selalu mendampingi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan pengarahan dan bimbingan kepada kita. Paskah juga melahirkan gaya hidup orang percaya. Kalau kita memahami masalah Paskah, saudara sekalian, Yesus mengampuni orang-orang yang menyangkal dia. Petrus, kalau dia sadar dia datang kepada Tuhan, Yesus terima. Artinya, saudara sekalian, dia datang kepada para muridnya, menerima Petrus, dan artinya dia mengampuni, menimbulkan gaya hidup yang mengampuni orang yang bersalah, mengampuni mengampuni orang yang menyakitkan, melukai dan sebagainya. Kristus memberikan, lebih tepat Paskah mengajarkan kepada kita gaya hidup memberikan pengampunan. Dengan berikan pengampunan, maka kita akan bisa tidur nyenyak, kita bisa akan tenang. Tapi tatkala kita tidak memberikan pengampunan, maka pikiran kita, perasaan kita terus-menerus tertuju kepada yang menyakitkan, yang mengecewakan dan melukai kita. Tapi gaya hidup umat Tuhan dilahirkan oleh Paskah ada pengampunan. Para murid saudara sekalian ya ditemui Tuhan dalam rangka pemulihan, dalam rangka menciptakan gaya hidup umat Tuhan, maka Yesus menemui para murid. Dia menemui, tatkala dia bangkit, dia menemui para murid, menjelaskan dan sebagainya. Yang berikut gaya hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, jelas dan nyata bahwa Yesus tidak tersinggung tatkala dia diperlakukan, dikecewakan oleh para murid, dibiarkan oleh para murid. Yesus tetap setia di dalam melaksanakan tugas dan tujuannya. Dia tidak berhenti.
Dia tidak tersinggung dan menghindar dari sana. Yang berikut saudara sekalian, Paskah itu mengajarkan dan memberitahukan kepada kita membuat gaya hidup yang taat kepada Tuhan, taat kepada pimpinan, taat kepada siapa yang harus kita taati. Jadi gaya hidup, ketaatan, bukan pemberontakan, pemberontakan. Pemberontakan bukan dalam rangka alur Tuhan. Ketaatan gaya hidup umat Tuhan dan kehendak Tuhan. Paskah menjelaskan kepada kita di mana peristiwa mengangkat dan menolong orang-orang yang jatuh. Petrus terjatuh, Petrus menyangkal Tuhan, tapi dia diampuni Tuhan, dia datang kepada Tuhan dan diangkat oleh Tuhan. Diangkat, bukan semakin dijatuhkan, semakin ditenggelamkan, tetapi dia diangkat dan diangkat, diberi kesempatan untuk maju lagi. Itulah gaya hidup yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan semakin menjatuhkan, tetapi semakin mengangkat. Petrus diangkat, dipakai Tuhan luar biasa. Dia sudah terjatuh, tapi diangkat oleh Tuhan. Gaya hidup umat Tuhan mengangkat, mengangkat. Dengan demikian saudara sekalian, kesimpulan dan pemahaman kita menerima orang-orang yang sadar dan kembali kepada Tuhan. Kita terima. Kalau orang kembali, seperti Petrus kembali, diterima. Yang kedua, kesimpulan kita harus memahami dalam rangka Paskah itu bahwa orang bisa salah. Bisa salah. Maka Yesus terima. Yesus angkat lagi. Karena Yesus memahami bahwa setiap orang itu bisa salah, bisa melakukan kekeliruan, bisa melakukan kesalahan atau yang tidak baik. Sadar itu. Karena manusiawi. Dan Yesus selalu berpikiran dan berkehendaki, atau Paskah itu lebih jelas saya mengatakan, dialah mengajak, memerintahkan, beritahu orang lain. Para murid tatkala bertemu dengan Tuhan, beritahukan kepada saudaramu, jelaskan kepada saudaramu, jelaskan kepada temanmu, Yesus sudah bangkit. Saudara sekalian, itulah tugas kita. Kita terus menerus menyaksikan, memberitahukan Yesus sudah bangkit. Ayo kita bergereja, ayo kita menyembah Tuhan, ayo kita melayani, menceritakan tentang Kristus yang bangkit, tentang hidup. Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila firman Allah ini mengingatkan saya dan saudara akan menjadi umat Tuhan, anak Tuhan yang setia. Paskah membuktikan kepada kita kebenaran itu. Jangan ragu lagi, jangan bimbang lagi, jangan tidak setia lagi. Mari kita mulai dengan tekad baru, saya akan setia dan saya akan lebih setia kepada Tuhan. Tuhan berkati.